Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mikel Masyuri, dalam Berita 10. Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Juni 2022. Presiden RI Joko Widodo melantik 2 orang menteri dan 3 orang wakil menteri yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada sisa jabatan periode 2019 hingga 2024 mendatang. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Juni 2022. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi bakti saya kepada nusa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti. Kepres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022. Adapun 2 menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, serta Haji Tjajanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Sementara, para wamen negara sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024 dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negeri Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024 yang juga ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022. Adapun 3 nama wamen yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansa Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR atau Wakil Kepala BPN. Usai pembacaan Kepres,
Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024 tersebut. Turut hadir dalam pelantikan antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharto Monoarfa. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Pak, kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga. Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori, dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan juga bekerjanya sangat detail. Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN. Betul. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, hai musikers, hai musikers, balik lagi bersama saya Aisyah Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Hang Tua, tepatnya di depan minimarket Sariguna Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin 13 Juni 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Hang Tua, tepatnya di depan minimarket Sariguna Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin 13 Juni 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit truk kontainer bernomor polisi BK 8237 EV dengan mobil minibus merek Isuzu BM 7538JU dan sepeda motor merek Honda Beat BM 4016DM. Akibatnya, dua pengendara motor yang tengah melintas tertimpa truk kontainer dan meninggal di lokasi kejadian. Kasat Lantas Bengkalis, AKP Kaliman Siregar mengungkapkan kronologi kejadian maut tersebut. Mobil merek Mitsubishi Truck Trailer yang dikemudikan oleh Dalam Lidik membawa peti kemas datang dari Simpang Geroga hendak menuju Simpang Mawar dengan melewati Jalan Hang Tua Duri. Selanjutnya, kata AKP Kaliman, pengemudi truk trailer diduga mengalami microslip atau tertidur seketika, sehingga mobilnya menabrak pulau jalan yang berada di sebelah kanan. Supir truk hilang kendali, kontainer yang dibawa akhirnya roboh menimpa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Afrizal. Afrizal ini berboncengan dengan Reno yang membuat keduanya tertimpa di kontainer dan meninggal di TKP. AKP Kaliman menjelaskan pihaknya saat ini tengah menyelidiki supir truk yang kabur pada insiden itu. Dugaan sementara karena sang supir truk mengantuk hingga terjadi laka lantas. Itu kendaraan truk trailer Nopol 8237 EP yang dikemudikan oleh masih Dalam Lidik bergerak dari Simpang Garoga menuju Simpang Pokok Jengkol. Sesampainya di depan
di depan minimarket Sariguna, kendaraan menabrak pulau jalan. Menabrak pulau jalan, kemudian bertabrakan dengan kendaraan minibus Isuzu. Berapa kendaraan yang terlibat? Isuzu BM 3538JU. Kemudian kendaraan terbalik dan menghimpit pengendara kendaraan roda 2 BM 4016 DM yang dikendarai oleh Eri Aprizal dan membonceng Emrano. Akibat dari kejadian tersebut, pengendara dan yang dibonceng meninggal dunia diduga di TKP. Diduga sementara kendaraan truk trailer lost control yang saat ini masih dalam penyelidikan kita. Sementara yang kita dapat informasi dalam penyelidikan kita yang terlibat kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut ada 3 unit, yaitu truk trailer, minibus Isuzu, dan kendaraan sepeda motor roda 2. Iya, pengendara dan yang dibonceng meninggal dunia di TKP. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hari ini mereka, besok siapa? Hati-hati dan waspada di jalan, agar hidup kita tidak sia-sia. Rangka memperingati Hari Milad Inhil ke-57 tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat paripurna yang dilaksanakan di Aula Rapat Kantor DPRD Inhil Selasa pagi 14 Juni 2022. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil Haji Feryandi ini dihadiri Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten 3 Setda Prof Riau, Bupati Inhil Dr. Andus H.M. Wardan, Wakil Bupati Haji Samsudin, Kepala OPD Pemkab Inhil, Camat, Lurah, Kepala Desa serta rombongan yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat serta tamu undangan dari kabupaten tetangga. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Inhil Feryandi mengatakan bahwa peringatan Milad ke-57 ini merupakan sebuah investasi ungkapan rasa syukur dalam memaknai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir, guna merevitalisasi seluruh potensi sumber daya agar selalu memiliki relevansi dengan tujuan dan cita-cita berdirinya Kabupaten Indragiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Indragiri. Dikatakannya juga bahwa dalam peringatan hari kelahiran ada 3 hal yang mesti selalu dipedomani. Pertama, mempunyai secara filosofis bermakna, yaitu dengan sebuah peringatan niat kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah pondasi untuk semangat menilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Kedua, memperingati Milad memiliki makna, yaitu introspeksi, artinya peringatan niat kita jadikan sebagai sarana mawas diri, dan introspeksi dengan demikian setiap perjalanan kehidupan ini selalu bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan masa depan. Ketiga, memperingati melihat memiliki makna prospektif, yaitu mempunyai perayaan Milad ini kita berupaya mendesain perancang sebuah bermula masa depan berlandaskan realita dan sedemikian kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dari peristiwa bersejarah masa lalu. Kemudian dalam rapat paripurna ini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penghargaan Gemilang Award untuk masyarakat yang bersumbangsi membangun Kabupaten Indragiri Hilir di bidang pemerintah, keagamaan, pendidikan, pembangunan, sosial masyarakat dan ekonomi, serta penghargaan kepada pelatih dan atlet paralimpik yang telah mengukir prestasi mengharumkan nama Kabupaten Indragiri. 57 tahun, tentunya banyak capaian di usia 57 tahun ini, dan juga tentunya banyak PR-PR yang mesti diselesaikan, terutama yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ruas-ruas jalan utama di selatan dan di utara, dan juga pengembangan wilayah-wilayah pesisir
yang mesti menjadi perhatian dan skala prioritas untuk pembangunan Indragiri Hilir ke depan. Tugas-tugas yang masih tertinggal menjadi perhatian, tentunya menjadi prioritas sebagai untuk arah pembangunan ke depannya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Inhil HM Wardan mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Indragiri Hilir terus berinovasi dalam mensejahterakan masyarakat. Dimulai dari 57 tahun lalu hingga sekarang, Inhil terus mengalami kemajuan yang signifikan dan berbagai prestasi yang terus terukir. Bahkan sudah banyak langkah dan inovasi yang terus digesa, di antaranya di bidang kesehatan dengan pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan hampir di seluruh kecamatan dan adanya gerakan Satu Hati yang bertujuan menurunkan angka stunting pada anak-anak sebagai penerus pemerintahan kelak. Hari ini kita dengan peringatan Milad ke-57 ini merupakan wujud rasa syukur kita atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah kita laksanakan sampai ke-57 tahun ini. Sekaligus tentunya kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk program-program yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Karena dengan introspeksi dan evaluasi inilah kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang kita capai. Alhamdulillah dari segi pemanfaatan masyarakat sudah dapat menikmati dari pembangunan yang kita laksanakan. Begitu juga dari hasil-hasil yang sudah kita capai, prestasi-prestasi yang sudah kita raih, dan alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Tetapi tidak menutupi mata kita, masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama masalah infrastruktur, yaitu jalan maupun jembatan dan lain sebagainya yang memang merupakan kebutuhan mendesak dari masyarakat, dan ini merupakan program prioritas, termasuk juga kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi program prioritas kita. Dari Indragiri Hilir, Superto, Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, hai musikers, hai musikers, balik lagi bersama saya Aisyah Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV.